Bayangkan seorang gadis sederhana yang hanya staf kecil di sebuah kantor besar. Ia bekerja keras hingga kelelahan, bahkan sampai ketiduran di mejanya sendiri. Tak pernah ia sangka, saat itu ada seorang pria yang melihatnya. Bukan pria biasa, melainkan sang CEO muda yang dingin sekaligus miliarder berkuasa. Dari kejadian sepele itu, hidup gadis itu berubah drastis. Dari yang diremehkan, dihina, bahkan jadi bahan gosip, hingga akhirnya justru dipinang oleh sang pria yang selama ini tak tersentuh. Inilah kisahnya. Kantor sudah hampir kosong. Suara keyboard yang biasanya berisik sepanjang hari, kini berganti menjadi keheningan. Lampu-lampu di beberapa sudut mulai mati otomatis, menandakan waktu kerja sudah lama berakhir. Namun di salah satu meja, seorang gadis muda masih bertahan. Namanya Mira. Matanya merah, pundaknya terasa berat, dan kepalanya seakan penuh kabut. Ia sudah bekerja sejak pagi, menyalin, memeriksa, dan mengetik dokumen yang tidak ada habisnya. Atasannya tadi sore sempat mengingatkan, kalau kontrak ini tidak selesai malam ini, siap-siap saja kau kena semprot besok. Kalimat itu terus terngiang di telinganya, membuat Mira memaksa dirinya tetap menatap layar. Tapi tubuhnya sudah menolak. Jemarinya melambat, matanya berulang kali tertutup sendiri. Hingga akhirnya, tanpa sadar, kepalanya jatuh di atas meja. Wajahnya menempel di tumpukan kertas. Dalam hitungan menit, ia tertidur pulas. Pintu lift berbunyi, menandakan ada seseorang yang baru datang. Langkah sepatu terdengar mantap, penuh wibawa. Semua orang mengenalnya, sang CEO. Pria muda yang dikenal dingin, tajam, dan tidak pernah bercanda. Ia jarang muncul di lantai staf biasa, apalagi malam-malam begini. Ia datang untuk mengambil beberapa dokumen penting yang tertinggal. Saat melewati deretan meja, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Seorang staf perempuan tertidur di meja dengan posisi yang jelas tidak nyaman. Jasnya berhenti bergoyang. Ia menatap Mira lama, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Wajah gadis itu polos, rambutnya berantakan, napasnya teratur. Sang CEO jarang peduli pada staf biasa. Bahkan mungkin ia tidak pernah memperhatikan mereka satu persatu. Namun kali ini berbeda. Entah mengapa, ia tak bisa langsung pergi. Ia menunduk sedikit, memperhatikan tulisan nama di papan kecil di meja. Mira. Nama itu ia ulang pelan dalam hati. Kemudian tanpa berpikir panjang, ia melepas jas hitam mahal yang dikenakannya dan menyampirkannya di bahu gadis itu. Kau benar-benar memaksa diri, gumamnya lirih. Setelah itu ia pergi, tapi senyum samar sempat muncul di wajahnya. Senyum yang jarang sekali terlihat. Pagi harinya, suara-suara kantor kembali ramai. Mira terbangun dengan kaget. Ia masih berada di meja, dengan posisi memalukan. Lebih mengejutkan lagi, ada jas hitam mahal yang melingkupinya. Apa-apaan ini? Bisiknya panik. Ia buru-buru melihat sekeliling, dan mendapati beberapa rekan kerja melirik dengan senyum penuh arti. Mir, semalam kamu tidur di kantor ya? Wah, sampai ada yang nyelimutin pakai jas mahal gitu. Siapa tuh? Goda salah satu. Jas kayak gini harganya bisa belasan juta loh. Jangan bilang kamu semalam ditemani bos gede. Celetuk yang lain sambil cekikikan. Wajah Mira langsung panas. Ia buru-buru melipat jas itu, berniat menyimpannya di tempat barang hilang. Tapi langkahnya terhenti ketika sebuah suara berat terdengar jelas. Jas saya. Suasana kantor langsung sunyi. Semua karyawan refleks menunduk. Mira berbalik dengan wajah pucat. Dan benar saja, sang CEO berdiri tak jauh darinya, menatapnya tajam. Jantung Mira serasa berhenti, tangannya gemetar, saat ia mengulurkan jas itu. Selamat pagi Pak, maaf, saya tidak tahu. Sang CEO menerima jas itu tenang-tenang saja, tapi pandangannya tidak lepas dari Mira. Kau Mira, benar? Semua orang yang mendengar nyaris tersedak. Bagaimana mungkin CEO mengingat nama staf kecil? Mira menelan ludah. Iya Pak, sang CEO mengangguk tipis. Kerjamu bagus, tapi jangan paksa dirimu sampai ketiduran di meja. Kalau ada masalah dengan beban kerja, sampaikan ke atasanmu. Jangan hancurkan tubuhmu sendiri. Ucapannya singkat, tapi berat. Setelah itu ia pergi begitu saja, meninggalkan suasana kantor yang masih terdiam. Semua mata kini menatap Mira dengan penuh tanya. Bisikan-bisikan segera beredar. Jangan-jangan beneran ada hubungan khusus. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Beberapa kali sang CEO muncul di lantai staf. Kadang hanya lewat. Kadang bertanya soal dokumen. Tapi yang paling mengejutkan, ia bertanya langsung kepada Mira. Bagaimana progres kontrak yang kemarin? Suaranya jelas,
dan ia menatap Mira langsung. Sementara supervisor Mira hanya bisa terdiam di samping. Semua orang tahu, biasanya pertanyaan semacam itu ditujukan pada atasan langsung, bukan staf bawahan. Perhatian itu membuat rekan kerja lain semakin iri. Komentar sinis semakin sering terdengar. Dasar cari muka. Muka pas-pasan bisa juga dekat sama bos. Pasti ada main. Mira hanya bisa diam, menahan air mata. Ia tidak pernah bermaksud menarik perhatian siapapun, apalagi CEO. Ia hanya berusaha bekerja keras demi mempertahankan pekerjaannya. Di sisi lain, sang CEO justru semakin sulit memahami dirinya sendiri. Setiap kali melihat Mira, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Ia teringat malam itu saat melihat gadis itu tertidur karena kelelahan. Sederhana, polos, tanpa dibuat-buat. Berbeda jauh dari perempuan-perempuan yang selama ini berusaha mendekatinya dengan 1000 topeng demi uang dan status. Perasaan asing itu membuatnya resah, tapi sekaligus tertarik. Sementara itu, supervisor Mira, pria bernama Rangga, semakin tersudut. Harga dirinya terusik karena perhatian bos besar melewati dirinya dan langsung jatuh pada staf bawahannya. Ia mulai menekan Mira. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tim, ia bebankan semua ke Mira. Jika ada kesalahan kecil, ia langsung memarahi dengan keras di depan orang banyak. Bahkan gosip yang lebih buruk, ia sebarkan diam-diam. Sampai akhirnya, pada suatu malam, ia memanggil Mira ke ruang rapat kosong. Kamu pikir dengan bersandiwara rajin dan sok polos, kamu bisa bikin bos besar jatuh simpati? Katanya tajam. Mira menunduk. Suaranya bergetar. Saya tidak pernah berniat begitu, Pak. Rangga menyeringai sinis. Kamu itu bukan siapa-siapa. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang sepertimu hanya pantas jadi staf kecil selamanya. Kata-kata itu menusuk hati Mira. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menggigit bibir, mencoba menahan. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Tanpa disadari Rangga, pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan seseorang berdiri di sana. Sang CEO. Ia mendengar semuanya. Perlahan ia masuk. Langkahnya terdengar jelas. Cukup. Suaranya berat, dingin, membuat udara di ruangan seketika membeku. Wajah Rangga pucat. Pak, saya sudah dengar semuanya. Potongnya dingin. Tatapannya menusuk, membuat Rangga tak bisa menatap balik. Mulai malam ini, kau tidak lagi menjadi supervisor di divisi ini. Keputusan itu jatuh tanpa ruang diskusi. Rangga tercekat. Wajahnya merah padam menahan malu. Lalu pergi dengan langkah kaku. Ruangan itu kembali hening. Sang CEO menoleh pada Mira, yang masih berdiri dengan mata berkaca-kaca. Suaranya kali ini lebih lembut. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Kau lebih berharga daripada yang kau kira. Kata-kata itu membuat dada Mira bergetar. Ia menatap pria itu, dan untuk pertama kalinya, wajah dingin sang CEO terlihat hangat. Ada sesuatu di balik tatapan tajamnya, sebuah ketulusan. Saat itulah, tanpa disadari, takdir keduanya mulai berubah. Sejak kejadian malam itu, gosip tentang Mira semakin menggila. Banyak rekan kerja yang terang-terangan memandangnya sinis, sebagian iri, sebagian tak percaya. Dia pasti punya sesuatu sama bos. Begitu bisik-bisik yang terus terdengar di lorong kantor. Mira berusaha tetap fokus, tapi tekanan itu membuatnya semakin terpuruk. Namun di balik semua bisikan, ada kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sang CEO semakin sering memperhatikannya. Suatu siang saat semua karyawan sibuk dengan tugas masing-masing, sang CEO tiba-tiba muncul di lantai staf. Semua orang langsung kaku. Ia berjalan lurus ke arah Mira, membuat ruangan hening. Ikut saya, katanya singkat. Mira hanya bisa menurut meski jantungnya berdebar kencang. Mereka naik lift bersama. Di dalam hanya ada mereka berdua. Hening.
Mira menunduk, takut menatap. Tiba-tiba suara berat itu terdengar. Kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin tahu. Apa kau baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat Mira terkejut. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan pria itu tidak sekaku biasanya. Ada ketulusan di sana. Mira mengangguk pelan. Saya baik, Pak. Beberapa hari kemudian, Mira dikejutkan lagi ketika sang CEO memanggilnya ke ruangannya. Kali ini, bukan soal pekerjaan. Di meja kerja besar itu, ia duduk dengan tangan terlipat, lalu berkata, "Aku tahu gosip yang beredar. Aku tahu orang-orang meremehkanmu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya, apa kau bersedia berada di sisiku, bukan sebagai staf, tapi sebagai pasangan?" Kata-kata itu membuat Mira terdiam membeku. Ia tidak pernah bermimpi hal seperti itu akan terjadi. Hatinya bergetar, wajahnya memanas, air matanya nyaris jatuh. Ia menatap pria itu dan meski lidahnya keluh, hatinya tahu jawabannya. "Saya tidak pantas," gumamnya lirih. Sang CEO mendekat, tatapannya dalam. "Biarkan aku yang menentukan itu. Kau pantas. Lebih dari siapapun." Waktu berlalu, hubungan mereka perlahan terbuka. Banyak yang menentang, banyak yang meremehkan. Bahkan ada yang mencoba menjatuhkan Mira dengan fitnah. Namun semua itu hanya membuat sang CEO semakin melindunginya. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan besar. Ia menikahi Mira. Semua orang terkejut. Gadis sederhana yang dulu ketiduran di meja kerja, kini resmi menjadi istri sang pemimpin perusahaan, miliarder muda yang disegani. Hari pernikahan mereka sederhana, tapi penuh makna. Mira berdiri di samping pria yang dulu hanya berani ia pandang dari jauh, kini menggenggam tangannya erat di hadapan semua orang. Hatinya bergetar, bukan karena kemewahan, tapi karena ia tahu cinta yang didapatnya tulus, bukan karena status atau uang. Dan sang CEO, pria yang dikenal dingin, untuk pertama kalinya tersenyum lebar di depan banyak orang. Karena ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kekuasaan. Hati seorang gadis sederhana. Tamat.